Pasca penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jawa Timur menyerahkan 2 orang pengusaha nakal yang memanipulasi pajak usaha hingga merugikan negara sebanyak miliaran rupiah. Pada akhirnya, tim jaksa gabungan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya segera menyidangkan 2 orang pengusaha nakal tersebut dalam waktu dekat ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Bukti dengan sengaja tidak menyetorkan pajak. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Kejaksaan Negeri Surabaya telah menyiapkan tim gabungan 8 jaksa penuntut umum yang berkompeten untuk menangani perkara pajak. Kasih penuntutan pada Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengaku juga telah menyiapkan dakwaan kepada 2 tersangka pidana pajak berinisial RF dan TS. RF yang merupakan direktur dari PT RPP dituntut dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun dan denda 4 kali pajak yang tidak disetor sesuai pasal 39 ayat 1 huruf I Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan tersangka TS yang merupakan direktur utama dari PT BKM dituntut dengan ancaman penjara maksimal 1 tahun dan denda 2 kali pajak terutang sesuai pasal 39A huruf A atau pasal 39 ayat 1 huruf D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kita tunjuk jaksanya dari jaksa peneliti dari Kejaksaan Tinggi Surabaya, kemudian tahap 1 setelah diteliti berkas perkara dinyatakan lengkap P21, kemudian kita limpahkan dari penyidik Kanwil itu melimpahkan tersangka dan barang buktinya ke Kejaksaan Negeri Surabaya karena administrasi ada di Kejaksaan Negeri Surabaya bukan di Kejaksaan Tinggi, tapi persidangannya nanti gabungan jaksa dari Kejaksaan Tinggi dan jaksa dari Kejaksaan. Kasus tindak pidana pajak yang dilakukan tersangka RF ini mulai dilakukan penyidikan pada 1 Oktober 2019 dan berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum pada 20 Desember 2019. Tersangka RF sempat menjadi buronan Direktorat Jenderal Pajak Jatim lantaran tidak kooperatif saat proses penyidikan. Namun upaya pelarian tersangka RF berakhir di tangan Polda Jatim yang menangkapnya di kawasan Depok pada 22 November 2019. Sedangkan kasus tersangka TS mulai dilakukan penyidikan pada 22 Agustus 2019 dan berkas perkaranya dinyatakan P21 pada 18 November 2019. Agung Dharma, Surabaya TV.